Pagi baru telah tiba, malam pun berlalu. Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya kita memasuki tengah pekan ini dengan pengharapan di dalam Tuhan, Sang Pemilik kehidupan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudaraku, ada orang yang beranggapan kiamat telah tiba di saat dirinya mengalami kegagalan. Kegagalan seolah-olah telah merampas hal terbaik miliknya. Tidak heran, orang yang merasa demikian bisa terpuruk dan enggan bangkit kembali. Dan hal paling pahit, dia menempuh untuk tidak meneruskan lagi hidupnya. Sejenak kita menoleh realita yang ada. Betapa kita dikagetkan para orang beken yang merasa gagal menemukan kebahagiaan, gagal mencintai atau dicintai. Lantaran itu mereka terpuruk dan tak mampu bangkit lagi. Kalau dipikir, hidup mereka bergelimang harta, ketenaran, dan karir yang cemerlang. Ucapan terkenal Elvis Presley, "Cita-citaku kaya, terkenal dan bahagia. Aku sudah meraih kekayaan dan popularitas, tapi aku tidak bahagia." Saudaraku, penggalan ayat dari kitab Amsal merupakan nasihat agar jangan mengganggu orang benar. Kita tidak diperkenankan merusak harta miliknya, sebab tindakan tercela atas orang benar tidak akan membuatnya jatuh dan tidak bangun lagi. Orang benar begitu mengalami hal sulit, dia akan mampu bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Terus demikian, tanpa putus asa. Orang benar selalu punya alasan buat bangkit ketika jatuh. Pada saat gagal atau jatuh, di dalam diri orang benar, benih harapan tetap hidup. Harapan di dalam Tuhan. Seberapa banyak dia jatuh, sebanyak itu pula dia bangkit. Di dalam diri orang benar, hikmat dari Tuhan menuntun untuk tetap bangkit. Jatuh dan gagal itu menyakitkan. Namun bersama Tuhan, itulah tumpuan kekuatan dan pemulihannya. Saudaraku, siapa yang tidak kenal Mr. Bean? Mungkin seluruh dunia tahu tentang dia. Lalu, siapakah pria ini? Bagaimana dia sampai begitu terkenal dan sukses? Mr. Bean memulai karirnya berangkat dari kegagalan. Dia seorang insinyur yang ingin berkembang di dunia akting. Itulah sebabnya dia pergi ke Hollywood. Namun saat audisi atau tes, sutradara menolaknya menjadi calon aktor
Karena apa? Dikarenakan faktor suaranya. Suaranya tersandung-sandung kalau bicara. Putus-putus. Sulit bicara lancar, merangkai kata. Sutradara menolaknya dan menertawakan gaya bicaranya. Sekaligus menyatakan, dia tidak akan pernah jadi bintang film dengan modal suara yang seperti itu. Sutradara itu bisa benar. Bintang film tentu harus bicara lancar. Mr. Bean tidak kehilangan semangatnya dengan penilaian itu. Muncullah ide bahwa bisa dibuat film di mana dirinya tidak akan berkata-kata. Dia akan lebih banyak diam. Sedangkan filmnya lebih mempertontonkan bahasa tubuhnya. Maka, lihat di filmnya. Tidak ada dia berdialog. Melainkan kita diajak menonton ulahnya yang konyol, lucu, dan menjengkelkan. Apa yang terjadi? Filmnya meledak. Justru itulah yang membuat film-filmnya terkenal. Jadi, suaranya yang buruk tidak menjadi halangan buat berkarya. Karena suaranya yang buruk malah melahirkan film dengan karakter baru yang kemudian disebut Mr. Bean. Dengan begitu, di balik awal kegagalan, ternyata menjadi peluang melahirkan potensi lain. Saudaraku, kiranya kita tidak terburu-buru menilai tamatlah riwayat kita ketika melihat diri kita atau orang yang kita cintai gagal dan jatuh. Tuhan memberi kita daya lenting, daya tahan menghadapinya. Tuhan selalu menyediakan dan menawarkan potensi yang baru. Kita belajar, jangan buru-buru kecewa melihat kekurangan kita. Karena jika kita jeli dan mau menggali lebih dalam tentang diri kita sendiri, Tuhan memampukan kita menemukan hal baik, hal indah, dan kelebihan dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tatkala kami mengalami tantangan, bahkan jatuh dan gagal, kiranya kami bersamamu, sehingga mampu bangkit kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.